Tiga pelaku begal berhasil diamankan aparat keamanan Polres Manokwari. Polres Manokwari dan Basarnas berhasil menemukan kapal yang mengalami mati mesin di sekitaran perairan Laut Manokwari. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Kamis 27 Oktober 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Bert Allen Rumbiak, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Pemirsa, Polres Manokwari bersama Basarnas berhasil menemukan perahu dalam kondisi mati mesin di antara perbatasan Manokwari dan Pulau Numfor, Provinsi Papua pada Rabu 26 Oktober 2022 kemarin. Dua anak buah kapal yang sempat hanyut dinyatakan selamat dalam kondisi sehat. Menerima laporan adanya satu unit kapal pengangkut semen mengalami mati mesin di perairan Laut Manokwari oleh tim dari Basarnas, Polres Manokwari pada Rabu 26 Oktober 2022 melakukan pemantauan udara dengan menggunakan helikopter menuju lokasi kapal hanyut yang berada di antara perbatasan Manokwari dan Pulau Numfor. Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gultom yang dikonfirmasi sejumlah awak media membenarkan kapal kayu ini diketahui bertolak dari Pelabuhan Anggrem menuju Pulau Numfor dengan membawa muatan sebanyak 270 sak semen. Kemudian ada gula, beras, tepung dan sembako lainnya. Ketika itu Kapolres mengatakan di tengah perjalanan kapal ini mengalami kerusakan mesin. Dari hasil pemeriksaan nakoda bahwa telah terjadi kerusakan pada dinamo starter sehingga nakoda menumpang kapal nelayan yang lewat untuk kembali ke Manokwari guna memperbaiki alat tersebut. Satu buah kapal dari perairan pantai Bakaro. Setelah dilakukan penyelidikan, diketahui kronologis kejadian kehilangan perahu tersebut adalah bahwasanya nama perahu adalah KM Penjuru Bintang. Kapal ini bertolak dari Anggrem Manokwari dengan tujuan Pulau Numfor dengan isi muatan memuat semen sebanyak 270 sak, kemudian gula, beras, tepung dan sembako lainnya. Lebih lanjut, Kapolres mengatakan kapal yang semula masih berada di sekitaran perairan Manokwari setelah nakoda kembali membawa dinamo starter yang telah diperbaiki lalu kembali ke kapal tersebut. Rupanya kapal sudah tidak berada di tempat setelah dicari hingga pukul 18.00. Kemudian nakoda langsung meminta bantuan Basarnas Manokwari serta dibantu Satpol Airut Manokwari yang pada Rabu 26 Oktober kemarin melakukan pencarian udara menggunakan helikopter milik Polda Papua Barat. Pada pukul 17, nakoda berusaha kembali ke kapal tersebut dengan dinamo starter yang sudah diperbaiki. Namun kapal tersebut tidak berada lagi di sana. Nakoda bersama nelayan yang ditumpangi berusaha melakukan pencarian sampai dengan pukul 18. Namun sampai dengan pukul 18 perahu tidak juga ditemukan. Selanjutnya nakoda melaporkan hal tersebut ke Basarnas Manokwari. Basarnas segera berkoordinasi dengan kami Polres Manokwari, khususnya Satpol Air Polres Manokwari. Namun karena situasinya tadi malam sudah pukul 20, diputuskan untuk pencarian dilakukan mulai tadi pagi. Baik Basarnas, KPLP maupun dari Satpol Air Polres Manokwari. Kini dua orang anak buah kapal yang saat itu masih berada di atas kapal dinyatakan selamat dan dalam kondisi sehat. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Polres Manokwari telah mengamankan sejumlah pelaku pencurian dengan kekerasan maupun begal yang menyebabkan satu orang meninggal dunia akibat dianiaya oleh pelaku. Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gultom mengatakan penganiayaan ataupun pencurian dengan kekerasan ada beberapa orang yang telah diamankan Polres Manokwari. Salah satunya pelaku penikaman terhadap satu orang remaja yang ditikam oleh pelaku begal belum lama ini mengakibatkan korban meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, 3 orang pelaku telah ditangkap dan telah menjalani pemeriksaan di Polres Manokwari. Selaku Kapolres, dirinya konsisten dalam melakukan pemberantasan begal di wilayah hukum Polres Manokwari.
Ia juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu waspada saat berada di jalanan. Pembegalan, penganiayaan ataupun pencurian dengan kekerasan, kemudian pembegalan, penusukan dan lain sebagainya. Ada beberapa laporan yang sudah masuk ke Polres Manokwari, namun juga ada beberapa korban yang sampai meninggal dunia. Kemudian dari beberapa kejadian tersebut, 3 pelaku sudah kita tangkap dan sudah dilakukan proses lanjut di Polres Manokwari. Selanjutnya kami dari Polres Manokwari tetap konsisten untuk melakukan memberantas pembegalan ini, ya, memberantas pembegalan, kemudian menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada, kemudian kepada seluruh pelaku-pelaku begal ataupun yang akan begal, kami dari Polres Manokwari tentu akan melakukan tindakan yang tegas apabila masyarakat menjadi korban begal ini sampai dengan meninggal dunia. Sementara itu, Parasian menyebutkan 3 pelaku begal yang ditangkap, 1 diantaranya merupakan residivis pencurian motor dengan 5 TKP berbeda di Manokwari. Sedangkan 2 orang lainnya baru melakukan aksi mereka. Motif ketiganya dalam menjalankan aksi tersebut berbeda-beda. Ada yang murni melakukan begal dan ada juga yang tersinggung terhadap korbannya hingga menghilangkan nyawa. 2 ataupun 3 yang sudah tertangkap, ada 1 yang residivis namun yang 2 tidak, ya. Yang satu ini dia merupakan pelaku curanmor dengan 5 TKP. Dari 3 laporan yang masuk, rata-rata mereka masing-masing, tidak ada yang berkelompok, dengan latar belakang motif yang berbeda-beda. Ada yang tersinggung, ada yang betul-betul membegal, ya, mengambil sesuatu dari korban, kemudian ada yang mengambil, ya. Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gultom menghimbau kepada para pelaku begal yang masih melakukan aksinya untuk segera berhenti dan menyerahkan diri. Jika tidak, tindakan tegas akan diberikan oleh anggota di lapangan. Natalindo Kerewai TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat menggelar kegiatan coaching klinik teknik evaluasi Renstra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program kegiatan sesuai Renstra menjadi ukuran kinerja Dinas Kehutanan dalam mencapai visi misi daerah. Karena itu, evaluasi Renstra menjadi sangat penting untuk mengetahui keberhasilan setiap OPD dalam menjalankan visi misi pimpinan daerah, sekaligus menjadi ukuran keberhasilan salah satunya di sektor kehutanan di Provinsi Papua Barat. Untuk itu, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat melaksanakan kegiatan coaching klinik teknik evaluasi Renstra yang dikhususkan bagi pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat. Erens Ngabalin, Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, dalam laporannya sebagai Ketua Panitia mengatakan, kegiatan coaching klinik teknik evaluasi Renstra bertujuan memberikan pembekalan kepada pejabat dan pegawai kehutanan Provinsi Papua Barat tentang teknik evaluasi Renstra, sehingga pegawai dapat mampu melakukan evaluasi Renstra dengan harapan sasaran kinerja dapat berjalan dengan baik. Memberikan pembekalan kepada pejabat dan pegawai Dinas Kehutanan tentang teknik evaluasi Renstra. Yang kedua, memampukan pegawai Dinas Kehutanan untuk dapat melakukan evaluasi Renstra secara mandiri. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan pejabat Dinas Kehutanan untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra. Yang keempat, meningkatkan kinerja organisasi Dinas Kehutanan secara efisien, efektif, strategis, dan akuntabel sesuai dengan Renstra. Di samping itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat mengatakan untuk mengelola hutan kita membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh sebab itu, kegiatan coaching klinik teknik evaluasi Renstra merupakan salah satu kegiatan yang dapat mendukung semua program Dinas Kehutanan. Diharapkan sumber daya kehutanan lebih bagus, maka ke depan pengelolaan kehutanan juga akan lebih baik. Untuk mengelola hutan, menjaga hutan ini kita perlu sumber daya manusia yang
berkualitas. Oleh sebab itu kegiatan hari ini adalah dalam rangka meningkatkan sumber daya manusianya, pengetahuan, keterampilan. Oleh sebab itu harapan saya untuk teman-teman yang ikut ini dimanfaatkan yang baik, dan kami juga mengharapkan kalau sumber daya manusia di bidang kehutanan sudah bagus, ya pasti pembangunan kehutanan akan lebih baik. Jadi itu kita harapan. Jadi kita punya program unggulan memang penanaman, pengawasan, tapi kalau sumber daya manusia tidak bagus ya tidak bisa dilaksanakan yang baik. Jadi saya harapkan hasil daripada ini ada dua ya, Renstra kita bisa berkualitas dan sumber daya manusia juga berkualitas. Begitu ya, terima kasih. Pesertanya dari mana? Kegiatan coaching klinik teknik evaluasi Renstra diikuti pejabat dan pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan juga beberapa pegawai OPD terkait dengan narasumber dari Inspektorat, Bapeda dan juga Unipa. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Rumah Sakit Umum Manokwari hari ini resmi memiliki gedung unit transfusi darah setelah diresmikan oleh Wakil Bupati Manokwari, Edi Budoyo. Sekolah mengambil spesialis. Rumah Sakit Umum Manokwari dari waktu ke waktu terus berbenah diri demi pelayanan kesehatan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Manokwari. Kamis pagi tadi, gedung unit transfusi darah yang berfungsi sebagai sentra layanan transfusi darah diresmikan oleh Wakil Bupati Manokwari, Edi Budoyo. Sebelum meresmikan unit transfusi darah, Wakil Bupati dalam sambutan Bupati yang dibacakannya menyampaikan fasilitas pendukung yang didirikan ini ditujukan untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat Manokwari, sehingga RSUD dapat menjadi rumah sakit rujukan. Upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dapat kita lakukan dengan memperkuat sarana dan prasarana serta sumber daya manusia pada fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga dapat memberi pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat Kabupaten Manokwari khususnya dan pada Provinsi Papua Barat pada umumnya. Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari merupakan institusi milik pemerintah daerah Kabupaten Manokwari yang menerima rujukan. Jadi, ini sudah ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan. Pasien dari puskesmas, dari klinik maupun dari rumah sakit lainnya dengan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pencegahan penyakit, pemeliharaan kesehatan dan rehabilitasi kesehatan. Selain meresmikan gedung unit transfusi darah, Wakil Bupati juga meresmikan instalasi bedah sentral atau IBS RSUD. Dengan adanya dua fasilitas yang diresmikan, diharapkan dapat memperkecil resiko kematian pasien, serta dengan adanya unit transfusi darah dapat menjawab kebutuhan darah. Dan unit transfusi darah merupakan fasilitas pendukung dalam rangka pencapaian standar pelayanan minimal. Sesuai keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 129, Menteri Kesehatan, Garing Menteri Kesehatan, Garing SK, Garing 2 Romawi, Garing 2008, tentang standar pelayanan minimal rumah sakit. Kita berharap dengan adanya rumah bedah sentral, ruang bedah sentral, pasien tidak menunggu terlalu lama dan dapat mengurangi bahkan tidak terjadi kematian di meja operasi. Peresmian fasilitas kesehatan yang dilakukan dalam rangkaian Bulan Bakti Gotong Royong sehingga diingatkan kepada pimpinan dan staf RSUD Manokwari untuk selalu mewarisi budaya gotong royong juga di lingkungan kerjanya. RSUD Manokwari juga diharapkan untuk dapat mampu membangun kerjasama guna bersama menciptakan pelayanan kesehatan yang baik. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Bupati Asmat menjamu makan malam sehari bersama peserta sidang Sinode GPI Papua. Dengan adanya pemekaran provinsi di tanah Papua, GPI Papua diharapkan dapat berkolaborasi dengan pemerintah dalam membangun umat. Hal tersebut merupakan statement Bupati Asmat, Elisa Kambu, kepada para awak media termasuk TVRI bertempat di ruang serbaguna Gereja Peniel Merauke, Papua Selatan. Bupati Asmat Elisa Kambu kepada awak media mengatakan bertepatan dengan sidang Sinode GPI Papua dan kebetulan ada di kota Merauke.
Elisa Kambu menjamu para peserta semata-mata hanya jamuan kasih, tidak ada maksud lain. Dan hal yang paling penting menurut Elisa Kambu, gereja harus mampu meningkatkan pelayanan di 5 tahun ke depan dengan pemimpin baru yang berjiwa melayani. Tapi apa yang kita lakukan hari ini adalah ya rasa terima kasih lah kita kepada Tuhan. Kebetulan saya ada di Merauke bersama-sama dengan peserta sidang ini. Jadi ini kesempatan untuk saya bisa berbagi dengan mereka. Jamuan ini ya spontanitas dari keluarga. Ya kapan kita bisa kasih makan hamba-hamba Tuhan. Amin. Kebetulan karena kita ini hanya acaranya acara jamuan kasih. Di luar dari itu tidak ada. Elisa Kambu mengingatkan pihak gereja terutama GPI Papua agar dapat berkolaborasi dengan pemerintah untuk memberikan pelayanan. Dalam kolaborasi itu, gereja dan pemerintah dapat bersinergi dan berjuang bersama-sama mensejahterakan masyarakat melalui kerja-kerja nyata. Karena gereja ini ya diperhadapkan dengan tantangan yang ada, situasi Papua saat ini sudah GPI hanya 1, tapi provinsi sudah 7. Ya, ini bagaimana GPI bisa hadir dan bisa bermitra dengan pemerintah bersama-sama bergandengan tangan. Kehadiran Bupati Asmat selain memantau seluruh aktivitas di awal persidangan, sidang sinode GPI Papua di hari pertama, tetapi juga memantau para peserta dari klasis GPI Papua Asmat yang berjumlah 17 orang peserta sidang sinode dan 25 orang dari peserta musyawarah pelayanan wadah kategorial. Hal ini yang menyebabkan Elisa Kambu secara pribadi beserta istri bertepatan dengan Ibu Orpa Susana Kambu berulang tahun ke-54 tahun. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, memperingati hari ulang tahun Gereja Kristen Injili di Tanah Papua ke-66 tahun, GKI Klasis Manokwari Rabu kemarin merayakannya dengan ibadah syukur bersama di lapangan Stadion Sanggeng, Manokwari. Oktober 1956, Gereja Kristen Injili resmi hadir di Tanah Papua dalam menjalankan Tri Panggilan Gereja. Rabu kemarin GKI berusia 66 tahun, yang mana Jemaat GKI Klasis Manokwari merayakannya dengan ibadah syukur yang berlangsung di Stadion Sanggeng dan dipimpin oleh Pendeta J. Mamoribo STH. Ibadah syukur yang berlangsung hikmat ini dihadiri oleh ribuan Jemaat GKI Klasis Manokwari. Bupati Manokwari Hermus Indo, Forkopimda Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari, serta Kepala Suku Besar Arfak, Domingus Mandacan. Perayaan HUT GKI di Tanah Papua ke-66 tahun di bawah sorotan tema mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan. Dalam refleksi firman Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan Yeremia 33 ayat 1 hingga 13 tentang janji pemulihan kehadiran Yerusalem dan Yehuda, dimaknai sebagai Tuhan Allah sumber pemulihan Papua dan dunia. Tuhan itu diikuti oleh kasih karunia Tuhan yang besar, bahwa proklamasi tentang keselamatan tetap disampaikan Allah kepada umatnya, umat pilihannya yang telah dipilih untuk diselamatkan. Bapak Ibu, karena itu firman-Nya mengatakan, jangan takut, katakanlah kebenaran di hari ini, meskipun saudara tidak disukai atau dimusuhi oleh banyak orang. Yakinlah bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Ia berjanji untuk memulihkan hidup kita sehingga menjadi pokok kegirangan bagi Tuhan di hadapan banyak orang. Direfleksikannya juga bahwa akhir-akhir ini permasalahan yang terjadi di negara-negara di dunia yang mana kerap kali terjadi. Hal itu bukan karena hubungan diplomasi, namun karena keegoisan. Sebab dosa bukan bicara tentang diri sendiri. Namun, dosa harus ditanggulangi, maka seluruh persoalan di dunia dapat terselesaikan. Dengan mengampuni dosa, maka seluruh persoalan kemanusiaan dapat terselesaikan. Begitu pula persoalan di Tanah Papua. Di dunia ini, jika ada orang yang bisa mengampuni dosa, maka dia pasti bisa selesai
menyelesaikan masalah itu. Masalah antar sesama manusia. Siapakah dia yang mampu mengampuni dosa? Dia itu adalah hanya Yesus. Dia yang adalah Tuhan dan Kepala Gereja kita. Dia adalah Tuhan yang mengizinkan GKI di tanah Papua berdiri sampai pada saat hari ini. Dia yang memberikan gerejanya untuk bersaksi, memberitakan tentang keadilan dan perdamaian di atas tanah ini. Sehingga apapun yang terjadi dan menjadi kendala dalam hidup kita, pasti ada jalan keluarnya. Dengan usia 66 tahun, tanah Papua dipulihkan oleh Tuhan, sehingga seluruh persoalan di tanah Papua diselesaikan oleh Tuhan sendiri. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu dalam perayaan HUT GKI di tanah Papua ke-66 tahun, Bupati Manokwari mengajak warga GKI di Manokwari untuk mensyukuri kehadiran GKI sebagai berkat Tuhan, serta HUT GKI sebagai momentum silaturahmi. HUT Gereja Kristen Injili di Tanah Papua ke-66 tahun pada 26 Oktober 2022 kemarin, Bupati Manokwari Hermus Indo mengajak warga GKI di Manokwari untuk selalu mensyukuri kehadiran GKI di Tanah Papua sebagai berkat dari Tuhan. GKI lahir di Tanah Papua karena adanya rancangan dan ketetapan. Kita bersyukur karena Tuhan berkenan menghadirkan GKI di tanah Papua. GKI sebagai suatu institusi gereja tidak lahir secara kebetulan di tanah dan negeri ini, tetapi GKI lahir berdasarkan rancangan yang kekal dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Lebih lanjut dalam sambutannya, Bupati juga mengajak seluruh umat GKI di Manokwari untuk menjadikan momentum HUT GKI ke-66 tahun untuk memelihara setiap peradaban. Selain itu juga Bupati berharap agar Kabupaten Manokwari menjadi daerah yang terbuka, serta GKI selalu menjadi pengayom bagi seluruh orang di tanah ini. Kita jadikan momentum perayaan HUT GKI di tanah Papua yang ke-66 ini sebagai momentum untuk melestarikan dan juga memelihara setiap sejarah peradaban yang berdampak terhadap kemajuan-kemajuan dan juga pencapaian-pencapaian yang kita dapatkan dan juga hasilkan hari ini. Kita harus memiliki perspektif yang sama bahwa sejarah adalah akar dan pijakan dari seluruh kehidupan kita. Tanpa sejarah tidak ada kehidupan di negeri ini. Melalui persatuan umat Tuhan menjadi orang-orang yang kuat, untuk itu melalui HUT GKI di Tanah Papua, Bupati mengajak semua umat GKI untuk menjaga Manokwari dan GKI sebagai rumah bersama. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Turnamen bola basket Bupati Teluk Bintuni Cup tahun 2022 yang bergulir selama 9 hari secara resmi ditutup pada Selasa 25 Oktober 2022 lalu. Acara penutupan sekaligus pemberian hadiah bagi para pemenang ini ditutup Wakil Bupati Teluk Bintuni Matret Kokop, PLT Sekda Teluk Bintuni Frans Nicholas Awak, serta Dandim 1806 Teluk Bintuni Letkol ARH Patrick Arya Bima. Mewakili Pemda, PLT Sekda saat memberikan sambutannya mengucapkan terima kasih serta apresiasi atas turnamen yang digelar oleh Perbasi Teluk Bintuni. Apresiasi serta terima kasih yang disampaikan ini, PLT Sekda menjelaskan bahwa patut dan pantas disampaikan atas dedikasi Perbasi yang ikut berkontribusi dalam membangun SDM Teluk Bintuni. PLT Sekda menilai apa yang sudah dilakukan Perbasi menjadi sesuatu yang patut ditiru oleh lembaga olahraga lainnya demi memproteksi generasi muda Teluk Bintuni dari pengaruh buruk yang dapat merusak. Khususnya kepada pemerintah Perbasi Teluk Bintuni, saya ingin menitip adik-adik kita yang memiliki minat yang besar dalam bidang olahraga basket agar terus dirangkul dan dibina, dan pembinaan basket usia dini baik bagi atlet putra maupun putri terus dilakukan sehingga Kabupaten Teluk Bintuni dapat mengirim atlet untuk seleksi dalam kejuaraan daerah maupun kejuaraan lain di
tingkat lokal, regional maupun nasional. Kepada klub basket teruslah berlatih. Fasilitas olahraga di gelanggang Argo Sumerai ini memang dibangun untuk semua orang yang mencintai olahraga. Kiranya dengan upaya-upaya yang kita lakukan bersama dapat membawa kita semua pada tubuh dan jiwa yang sehat, menuju masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni yang maju, produktif dan berdaya saing. Hal senada disampaikan Ketua Perbasi Teluk Bintuni Reinhard Maniagasi. Kepada para pemimpin daerah, Maniagasi menyatakan bahwa tanpa dukungan stakeholder khususnya Pemda Teluk Bintuni, maka turnamen yang digelar tidak akan maksimal. Di kesempatan itu, Maniagasi menerangkan bahwa Perbasi Teluk Bintuni tetap pada komitmen untuk ikut andil dalam membangun SDM Teluk Bintuni. Oleh sebab itu, Maniagasi menegaskan event turnamen yang dilakukan bukan menjadi akhir melainkan menjadi awal bagi mendorong potensi generasi muda Teluk Bintuni di bidang olahraga basket. Ini merupakan kegiatan yang awal dan akan terus berlanjut menjadi agenda wajib kita di setiap tahun. Hal yang positif mengarahkan anak-anak muda kita berprestasi melalui olahraga, menjauhkan dari hal-hal negatif di lingkungan tempat tinggal, lingkungan bergaul di saat-saat ini, Bapak. Sehingga kami harap ini merupakan agenda wajib kita, karena ini adalah organisasi atau cabang olahraga resmi di bawah KONI yang melaksanakan penyelenggaraan. Sehingga harapan kami menjadi perhatian dari pemerintah daerah terhadap cabang-cabang olahraga resmi yang ada di bawah KONI, bukan hanya cabang olahraga bola basket saja, masih ada beberapa cabur-cabur yang lain. Di sini juga ada Bapak Sekda selaku Ketua Harian, kami mohon perhatian dari Bapak untuk kami. Perlu diketahui penutupan turnamen Bupati Cup tahun 2022 digelar terlebih dahulu beberapa pertandingan, yakni perebutan posisi 3, pertandingan eksibisi oleh para legenda basket Bintuni serta partai final. Sebagai kemeriahan acara penutupan ini, pihak panitia pelaksana turnamen menyuguhkan aksi pentas penyanyi Mace Purba untuk menghibur masyarakat yang memadati alun-alun SP5 Bintuni. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wan, Mata TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua Barat hari ini, edisi Kamis 27 Oktober 2022. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Bert Alen Rumbiak. Pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.